Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tentang infeksi COVID-19 yang di negara kita sampai hari ini masih berlangsung pandeminya. Tetapi kita khusus membicarakan mengenai dampaknya terhadap saluran pencernaan. Kita akan membicarakan bersama pakarnya Dr. Taufik Sungkar, spesialis penyakit dalam KGEH. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit, ini kan COVID ini sudah tahun kedua ya, Dr. Taufik ya. Tentu Dr. Taufik punya pengalaman lah efek dari COVID-19 ini terhadap saluran pencernaan. Silakan Dr. Taufik. Ya, terima kasih Prof. Ya, jadi COVID-19 ini kan seperti kita tahu semua Prof, biasanya orang hanya mengenal COVID-19 ini mengenai saluran pencernaan ya. Jadi gejalanya gejala respiratori, jadi batuk, sesak nafas ya, demam, itu yang kita kenal. Namun ternyata perkembangan belakangan ini ternyata COVID ini penyakit yang kita boleh sebut penyakit 1000 wajah. Iya. Karena ya bukan hanya mengenai satu organ, yaitu saluran nafas, tapi ternyata di beberapa literatur dikatakan dan bahkan beberapa pengalaman pasien yang terinfeksi COVID-19 mempunyai gejala saluran cerna ternyata. Dan yang terbanyak itu adalah gejala seperti diare, mual muntah, ya, kemudian rasa tidak nyaman di perut, perut kembung. Nah, itu juga bisa terjadi pada kasus-kasus dengan COVID-19. Nah, kalau kita lihat ternyata apa sih kaitan COVID-19 dengan terjadinya keluhan GI tract atau gastrointestinal? Ternyata memang COVID-19 ini kan sering kita tahu ada masuknya virus ini adalah melalui yang kita kenal reseptor S2 atau S2, Prof. Nah, itu ternyata reseptor S2 itu juga bukan hanya terdapat di saluran cerna, di saluran nafas, tapi juga terdapat di sepanjang saluran cerna. Sehingga begitu virus itu masuk ke saluran cerna, nah itulah yang akan merubah perubahan mikrobiota usus atau flora normal di usus akan berubah menjadi bakteri yang patogen, yang tidak normal lagi. Selain pengaruh virus yang masuk, juga dysbiosis ini terjadi oleh karena imunitas yang rendah pada pasien-pasien dengan terinfeksi COVID-19. Nah, perubahan flora normal usus menjadi patogen atau yang kita sebut dengan dysbiosis, inilah yang menyebabkan terjadinya keluhan GI tract pada kasus-kasus dengan COVID-19, Prof. Ya, jadi secara normal kan di usus kita ini banyak ya kuman-kuman ya, dan itu berfungsi ya membantu pencernaan kita ya. Betul, Prof. Lalu oleh virus ini dia berubah menjadi patogen ya, menjadi bisa menginfeksi kita ya, justru merusak ya, gitu ya, Dr. Taufik ya. Benar, Bro. Oke. Lalu bagaimana kelanjutannya ini dari pengalaman Dr. Taufik? Ya, jadi dari beberapa pengalaman dan beberapa literatur yang saya baca, tentu pada kasus-kasus COVID-19 yang melibatkan saluran cerna, ternyata pengobatannya tidak cukup dengan memberikan obat-obat antiviral, kemudian obat-obat yang menghambat interleukin, misalnya interleukin 6. Ternyata pada kasus-kasus COVID-19 dengan keluhan GI tract, beberapa literatur mengatakan bahwa pemberian probiotik, Prof. Jadi probiotik itu sangat baik hasilnya, outcome-nya bila diberikan pada kasus-kasus COVID-19 yang melibatkan keluhan GI tract. Jadi dengan kondisi dysbiosis yang terjadi, begitu kita berikan probiotik, maka itu akan bisa menggeser proses patogen yang ada di mikrobiota usus menjadi kembali normal dengan pemberian probiotik, sehingga keluhan-keluhan pasien COVID-19 dengan GI tract itu akan terperbaiki dengan baik. Ya, tentunya tidak bisa diberikan secara tunggal, Prof. Jadi harus diberikan bersamaan dengan antiviral, kemudian vitamin yang lain yang bisa meningkatkan imunitas penderita COVID-19 tersebut, Prof. Apa komplikasi, Dr. Taufik?
komplikasi dari COVID-19 ya yang seperti yang saya sampaikan bahwa untuk GI tract ya bisa menyebabkan terjadinya dysbiosis. Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus tentu kerusakan bukan hanya terjadi perubahan daripada mikrobiota usus, tentu juga akan menyebabkan kerusakan, misalnya mukosa ususnya akan terjadi peradangan, ulcerasi, atau mungkin yang dalam jangka waktu yang cukup panjang tentu akan menyebabkan terjadinya metaplasia atau displasia. Tapi tentu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, Prof. Nah, untuk GI tract adalah itu yang terjadi, tapi tidak banyak, tapi banyak juga, Prof. Pada kasus-kasus COVID-19 juga akan menyebabkan gangguan daripada liver, Prof. Jadi kalau kita lihat pasien-pasien COVID-19 itu banyak kita jumpai enzim transaminasinya itu meningkat. Nah, itu juga bisa terjadi efek dari infeksi daripada virus COVID-19 atau mungkin pengaruh obat-obat yang diberikan selama pengobatan pasien-pasien dengan infeksi COVID-19, Bro. Kini itu, Bro. Lalu kasusnya yang diare COVID-19 ini bagaimana? Cukup banyak atau bagaimana, Dr. Taufik? Iya, baik, Prof. Memang kalau kita lihat tetap ya keluhan yang paling menonjol adalah keluhan respiratori. Jadi pasien datang dengan batuk, sesak nafas, demam. Tapi keluhan GI tract seperti diare, mual, muntah. Kadang ada pasien yang datang dengan keluhan hanya dengan keluhan GI tract. Mual, muntah, kemudian diare, dan kita tidak aware ternyata itu adalah salah satu keluhan yang bisa ditimbulkan pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, pada era pandemi seperti ini, kalau ada pasien datang dengan diare, mual muntah, atau keluhan GI tract yang tidak dapat dijelaskan secara etiologi ataupun diagnosisnya bukan oleh karena murni kelainan lambung atau kelainan GI tract itu sendiri, maka kita memang perlu juga memikirkan apakah ini ada hubungannya dengan infeksi COVID-19. Oh iya. Lalu Dr. Taufik, ini kan kalau di saluran pencernaan berarti masuknya kan melalui makanan itu, Dr. Taufik? Iya, jadi kalau virus itu sendiri, Prof, bisa masuk melalui kalau COVID-19 ini kan terhirup ya, Prof ya, masuk ke dalam saluran pencernaan dan itu masuk ke dalam organ seperti paru misalnya. Nah, untuk saluran pencernaan itu sendiri sebenarnya tidak harus melulu masuk melalui saluran cerna. Artinya bukan tertelan ya. Artinya dia bisa masuk melalui bukan hanya melalui mulut. Karena di dalam saluran cerna kita itu ternyata mempunyai reseptor S2 yang bisa kuman COVID-19 itu attack atau melekat masuk melalui reseptor ini, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan, dan itu akan berkembang biak di dalam saluran cerna. Makanya, Prof, ada satu jurnal yang mengatakan bahwa walaupun swab secara nasofaring hasilnya negatif, tapi sebenarnya di dalam feses penderita COVID-19 tersebut masih ada hidup virus tersebut. Jadi ada beberapa literatur mengatakan bahwa walaupun swab di nasofaringnya negatif, tetapi sebenarnya kuman tersebut masih bisa hidup di dalam saluran cerna lebih dari 3 bulan setelah swab itu dikatakan negatif. Bahkan ada negara yang swabnya bukan di hidung ya, di anus ya? Benar, Bro. Karena memang ternyata di saluran cerna atau di feses itu lebih lama dia. Lebih lama ya. Dibandingkan di mulut ataupun di hidung kalau di swab. Jadi kalau di anusnya sudah negatif, berarti memang udah pasti negatif satu ya. Benar, Bro. Ya, lalu saya teringat ya, memang sebagian besar memang masuknya melalui hidung ya. Nah, di hidung ini kan ada selaput lendir ya. Selaput lendir itu ada silia, dan selalu dia kalau terperangkap dia virus di sana, sebagian itu akan didorong ke tenggorokan dan ditelan ya, ke lambung juga ya. Mungkin itu salah satu juga. Di samping juga ada yang termakan walaupun lapornya tidak sebanyak dia masuk melalui hidung ya. Itu kira-kira Dr. Taufik ya. Iya, benar, Bro. Setuju, Bro. Jadi berarti
sahabat sehat sekalian ya, kalau kita mencret ya jangan lengah juga ya, kemungkinan salah satunya adalah penyebabnya COVID-19. Terima kasih Dr. Taufik atas pencerahannya ya, sehat selalu ya. Baik Prof, terima kasih banyak, semoga kita sehat semua Prof. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.